Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, semangat berprestasi. Hari ini kita kembali mempelajari tematik 2C pada subtema 4, pembelajaran yang kelima dengan judul Kerjasama dalam Bermain. Mari anak-anak, kalian siapkan buku kalian, kita belajar bersama. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan PJOK. Untuk yang bahasa Indonesia, nanti kita akan belajar menuliskan kalimat tanya menggunakan huruf tegak bersambung. Tentunya dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda baca yang tepat ya. Kemudian untuk yang PJOK, nanti kita akan belajar bagaimana cara menendang dan menahan bola kaki. Mari anak-anak, kita simak materi hari ini. Sama dengan teman. Ya, anak-anak, saat kalian berada di sekolah, tentunya banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang anak-anak lakukan selain belajar bersama di kelas. Coba anak-anak ingat kembali kegiatan apa saja yang kalian lakukan secara bersama-sama atau bekerja sama dengan teman kalian. Ada kegiatan yang harus dikerjakan sendiri dan yang harus dilakukan dengan kerja sama. Salah satu kegiatan yang membutuhkan kerjasama yaitu bermain sepak bola. Coba anak-anak ingat kembali, siapa yang pernah bermain sepak bola dengan teman-teman di sekolah? Apakah saat bermain kalian melakukan kerjasama? Tentunya, kerjasama harus dilakukan agar memberikan hasil yang baik ya anak-anak. Sehingga tujuan yang anak-anak inginkan dapat tercapai. Ya, anak-anak, sekarang marilah kita baca teks bacaan yang berjudul Bermain Sepak Bola. Anak-anak bisa membuka buku kalian di halaman 193 sampai 194. Anak-anak membacanya harus cermat ya, agar anak-anak dapat memahami isi bacaan tersebut. Nah, setelah anak-anak membaca, coba anak-anak sebutkan apakah ada kalimat tanya pada bacaan tersebut. Jika ada, kalimat tanya yang seperti apa ya? Nah, sekarang mari kita lihat tentang kalimat tanya. Kalimat tanya mempunyai ciri-ciri yang pertama diawali dengan kata tanya. Kemudian harus diakhiri dengan tanda baca yaitu tanda tanya. Contohnya, bagaimana cara menendang bola dengan benar, Pak? Pada teks bacaan tadi, kita dapat melihat salah satu kalimat tanya. Pada kalimat tersebut terdapat kata tanya dan juga diakhiri dengan tanda baca. Kata tanya pada kalimat tersebut yaitu bagaimana. Lalu kalimat tersebut diakhiri dengan tanda baca yaitu tanda tanya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa membuat kalimat tanya yang lain? Ya, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah berlatih untuk membuat kalimat tanya. Coba sekarang kita ingat-ingat kembali ya, kata tanya yang sering kita gunakan. Yang pertama ada kata tanya apa. Kata tanya ini digunakan untuk mengetahui suatu benda, keadaan, atau perbuatan. Misalkan, apa yang kamu bawa di dalam tasmu?
Nah, lalu ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu berlibur ke rumah kakek? Kemudian ada kata tanya bagaimana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan suatu proses, cara, ataupun keadaan. Misalkan, bagaimana membuat mahkota raja dari daun? Nah, kemudian ada kata tanya siapa, digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang. Misalkan, siapa yang datang terlambat? Nah, kemudian ada kata mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan suatu sebab. Misalkan, mengapa kakimu terluka? Kemudian ada kata tanya di mana untuk menanyakan tempat atau lokasi. Misalkan, di mana rumahmu? Ya, anak-anak, agar dapat lebih memahami kalimat tanya, anak-anak salinlah kalimat tanya nomor 1 sampai dengan nomor 10 yang ada di halaman 196 sampai dengan 197 buku tematik 2C kalian. Anak-anak menyalinnya di buku PS tematik, kemudian nanti kalau sudah difoto ya nak, dikirim melalui Google Classroom. Anak-anak jangan lupa menyalinnya menggunakan huruf tegak bersambung dan juga memperhatikan tanda baca yang tepat. Setiap kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Ibu ingatkan kembali, ketika anak-anak menulis dengan huruf tegak bersambung, bentuk A-nya seperti ini ya. Berbeda dengan A ketika kalian menulis dengan huruf cetak. Kemudian untuk M-nya pun seperti ini bentuknya. Dan untuk N juga seperti ini. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Ya, anak-anak, berdasarkan teks bacaan yang tadi anak-anak telah baca, kita melihat bahwa Pak RT menjelaskan cara menendang bola dengan benar. Sekarang, kita akan belajar bagaimana cara menendang bola kaki yang benar. Anak-anak boleh membuka buku kalian di halaman 199 sampai dengan 200. Menendang bola harus dilakukan dengan benar ya anak-anak agar terhindar dari cedera. Saat menendang bola, kita menggunakan salah satu kaki. Kegiatan bermain bola tentunya akan melatih kekuatan, kecepatan, dan ketepatan kita dalam menendang bola. Ada 3 teknik menendang bola, yaitu yang pertama, menggunakan kaki dalam. Jadi yang digunakan bagian kaki sebelah dalam ya anak-anak. Kemudian menggunakan punggung kaki. Lalu, teknik yang ketiga yaitu menggunakan kaki sebelah luar. Anak-anak boleh mencoba di rumah ya, tidak usah dikumpulkan. Anak-anak cukup berlatih di rumah menggunakan ketiga teknik ini. Anak-anak juga dapat melihat di halaman 199 sampai dengan 200. Jika anak-anak masih bingung, anak-anak boleh memperhatikan langkah-langkah di halaman tersebut. Sekarang mari kita lihat cuplikan bagaimana teknik menendang bola kaki.
Ya, anak-anak, tadi anak-anak sudah mengetahui bagaimana cara menendang bola. Sekarang kita lanjutkan untuk belajar bagaimana cara menahan bola. Menahan bola atau mengontrol bola dilakukan apabila kita ingin menghentikan permainan sejenak dan membiarkan teman satu timnya untuk membuka ruang atau celah agar permainan bisa berkembang. Atau ketika kita ingin mengoper ke teman lain, tentunya kita perlu mengontrol bola terlebih dahulu. Sehingga kita harus menahan bolanya terlebih dahulu. Teknik menahan bola ada 4, yaitu yang pertama menggunakan kaki bagian dalam. Yang kedua, menggunakan punggung kaki. Yang ketiga, menggunakan paha. Dan yang terakhir, boleh juga menggunakan dada. Tentunya teknik-teknik ini harus dilakukan dengan tepat ya anak-anak, agar tidak terjadi cedera. Anak-anak bisa juga memperhatikan langkah-langkah detailnya di halaman 201 sampai dengan 202 buku tematik 2C kalian. Ya, anak-anak, untuk penilaian PJOK hari ini, nanti anak-anak mengerjakan soal di Google Form ya, seperti biasa ada di Google Classroom. Ya, anak-anak, hari ini telah banyak ya yang kita pelajari. Tadi kita sudah belajar kalimat tanya. Kita juga telah belajar bagaimana teknik atau cara menendang bola dan menahan bola. Anak-anak, sebelum selesai belajar nanti, jangan lupa ya untuk mengisi refleksi yang ada di halaman 203 buku tematik 2C kalian. Anak-anak memberikan checklist pada daftar refleksi tersebut. Kemudian anak-anak juga jangan lupa untuk melakukan aksi yang ada di halaman 203. Ibu ingatkan kembali untuk penilaian hari ini, yaitu penilaian Bahasa Indonesia dan PJOK. Anak-anak untuk yang PJOK mengerjakan soal di Google Form, dan yang Bahasa Indonesia anak-anak menyalin kalimat tanya. Selamat mengerjakan ya anak-anak, dikerjakan dengan baik, dengan mandiri. Dan terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.